terus memperhatikan mereka. Wanita ini sangat kesal dan dendam dengan Namsun. Sebab sejak Namsun asli kembali, ia kehilangan kesempatan merebut harta Nyonya Huang. Sebab Nyonya Huang sempat percaya bahwa wanita ini adalah anaknya yang telah hilang selama puluhan tahun. Namun sekarang, Namsun yang asli sudah kembali. Karena dendamnya, wanita ini pun nekat melakukan serangan secara terang-terangan kepada Namsun. Semua orang pun lagi-lagi terpukau melihat kekuatan Namsun. Wanita ini sebenarnya sudah dimaafkan oleh Namsun karena sempat mengaku-ngaku menjadi dirinya yang sempat hilang, namun sekarang tidak ada lagi kata maaf bagi dirinya. Teman polisi Namsun ini akan memprosesnya secara tegas. Namsun yang sebenarnya sedang menyamar ini pun ternyata sudah ketahuan sempat mencuri di gudang mereka. Lalu kepala gudang melaporkannya kepada bos besar mereka. Namsun dan Gang Hisik sudah cukup lama menyamar dan bekerja di gudang ini untuk mencari bukti peredaran obat terlarang di sini, namun sampai sekarang belum ada hasil. Namun karena tindakannya yang mencurigakan, bos besar yang merupakan dalang peredaran obat terlarang ini pun ingin bertemu dengan Namsun. Dengan santainya, Namsun datang ke ruangannya dan hanya meminta maaf karena sudah ketahuan mencuri. Sebenarnya, Namsun sudah tahu kalau bosnya ini adalah orang jahat, namun mereka belum punya cukup banyak bukti untuk menjatuhkannya. Sehingga Namsun pun memanfaatkan momen ini untuk berhubungan lebih dekat dengan target utama. Teman polisinya ini pun juga kaget betapa mudahnya Namsun mendapat nomor telepon target utama mereka. Ryu juga sepertinya sudah semakin curiga melihat gelagat Namsun dan juga Gang Hisik. Ibu Namsun pun ternyata sudah melakukan rencana sendiri untuk membongkar kejahatan Ryu yang sudah mengedarkan obat berbahaya secara ilegal. Karena sudah mendapat koneksi dengan Ryu sebab mereka tergabung ke dalam komunitas orang super kaya, akhirnya Ibu Namsun kini sudah berhadapan dengan Ryu. Agar rencananya tidak mencurigakan, Nyonya Huang bersikap dengan sangat santai dan mengatakan ingin berinvestasi di perusahaan perdagangan milik Ryu dalam jumlah besar. Nyonya Huang juga bersedia membuka semua data keuangannya dan berjanji tidak akan ada rahasia di antara mereka. Gudang yang terlihat sangat meyakinkan ini sebenarnya adalah sarang peredaran barang terlarang dan tidak ada yang mengetahui hal itu. Bahkan anggota kepolisian yang sedang menangani kasus ini juga ada yang tak sengaja terkena efek obat itu. Untunglah polisi ini masih bisa mengendalikan dirinya. Bos besar peredaran obat terlarang yang baru saja ditemui Nyonya Huang meminta anak buahnya mencari informasi lebih mendalam tentang Nyonya Huang dan akhirnya ia pun tahu bahwa Namsun yang selama ini bekerja di gudangnya adalah anak Nyonya Huang yang menyamar menggunakan data palsu. Keluarga Nyonya Huang ini sebenarnya orang yang sangat kaya raya, namun karena gabut, Nyonya Huang malah memutuskan untuk aktif dalam memberantas peredaran obat terlarang di kota mereka. Namun karena terlalu sibuk bekerja dan mencari uang, Nyonya Huang tidak memperhatikan keluarganya sehingga anak bungsu Nyonya Huang, yaitu Nam-in, malah menjadi target peredaran obat berbahaya itu. Karena sering sekali diremehkan perempuan karena tubuhnya gemuk, Nam-in malah tergoda membeli obat diet dari orang yang tak dikenal. Nam-in memang lebih dekat dengan ayahnya dan menceritakan bahwa sekarang ia sama sekali tidak merasa lapar lagi semenjak memakan obat diet. Ia belum tahu kalau obat yang dimakannya adalah obat terlarang yang